Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Pak? Kekenyangan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak Ibu jamaah sholat sunnah tarawih Masjid Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Siapapun di antara kita pasti pengen jadi orang soleh dan solehah. Betul? Siapa yang pengen jadi orang soleh ngaco? Nah, ini yang nggak ngaco lemes. Ketahuan bukannya cuma pakai gorengan. Kata Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sebetulnya kita ini semuanya orang soleh. Laula khamsu fisalin la sara nasu kulluhum salihin. Bukannya semuanya. Kalau tidak karena 5 hal, maka manusia seluruhnya jadi orang soleh. Yang pertama, penyebabnya adalah beliau mengatakan al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan ketidaktahuan, atau bahasa kasarnya merasa cukup dengan kebodohan, merasa cukup dengan amal. Di Masjid Al-Qur'an ini mengadakan sholat Jumat. Seandainya pengurus DKM misalnya sebelum sholat tes baca Al-Quran dulu, yang baca Qurannya bagus, sholatnya di dalam karpet hijau. Yang baca Al-Qurannya kurang bagus, sholatnya di luar pakai terpal biru. Kira-kira banyakan yang sholat di dalam apa di luar? Hah? Tuh, serius ini. Mending daripada nggak sholat. Banyakan yang sholat di dalam apa di luar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merasa cukup, sudah setua ini belum bisa bacalah, saya mah segini aja, Iqra 1,5. Betul. Apalagi di musim Ramadan di kampung-kampung suka baca Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Benar apa salah? Salah. Benar apa salah? Salah. Yang benar apa? Syaitan. Saking nggak bisanya, nggak mau belajar, cukup dengan kebodohan. Kalau tahlilan, mentang-mentang Yasin ada huruf Latinnya. Kalau Yasin itu kan bacaan betul, karena di buku tulisannya A-nya ada 3, I-nya ada 3. Dia kalau baca Yasin, ya A si I. Betul bersama? Hah? Ada yang begitu? Ada kan yang begitu? Kokongnya. Jadi yang pertama, merasa cukup dengan kebodohan, merasa cukup dengan amal soleh. Udahlah, saya mah sholat wajib aja, gak perlu qobliyah, gak perlu ba'diyah, apalagi sholat sunat tarawih. Kalau suruh milih sholat sunat tarawih, masjidnya kebetulan jauh Al-Qur'an. Kalau ada yang dekat sholat tarawihnya 8 rakaat, pilih yang mana? Jawab. Pilih yang mana? Yang 8 apa 20? 20. Yang 8 dan 20. Ini Indonesia, majemuk. Ini malam ganjil apa malam genap? Ya, satu ganjil, satu genap. Ini error ini jamaah malam 19. Ngaco nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus di Indonesia, tidak ada di negara lain. Setiap malamnya adalah malam ganjil. Setiap malam Lailatul Qadar. Muhammadiyah puasa hari Senin, NU puasa hari Selasa. Sekarang menurut NU malam genap apa ganjil? Ganjil. Besok menurut Muhammadiyah malam
Ganjil. Jadi tiap malam ganjil. Khusus di Indonesia. Jadi yang malam ini belum dapat Lailatul Qadar, besok pasti malam ganjil. Insya Allah. Jadi yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Yang kedua, beliau mengatakan al-hirs 'ala dunya, terlalu rakus sama dunia. Pokoknya enggak ada cukupnya, kurang terus. Masya Allah. Bapak Ibu, coba cek di rumahnya, di lemarinya, berapa banyak pakaian, celana, baju di lemari. Ada berapa tingkat? Belum yang di luar, yang belum digosok, belum yang di luar rumah, yang dijemur. Tapi kalau lebaran beli baju lagi apa kagak? Bu, ini ibu-ibu Pak biangnya, betul. Kalau kita mau enggak ya? Kita mah laki-laki enggak, cukup, betul. Sorban ini aja udah. Itu karena apa? Karena kita merasa kurang dulu baju, padahal di rumah banyak, celana juga banyak. Tapi giliran lebaran beli lagi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia bermegah-megahan dengan dunia, gak ada cukupnya, gak ada puasnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kubur. Baru ketika masuk ke dalam kubur, pagi pakaiannya itu, siang itu, sore itu, kagak salin, namanya pakaian Kafan. pakaian Kafan. Hah? Kafan. Apa? Kafan. Enggak ganti-ganti baju. Mau begitu? Bentar. Hah? Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir. Sebenarnya ada banyak. Biar diundang lagi ceramah. Yang ketiga, as-suhhu bil fadl. Apa itu? Begini nih, koper, medit, koret, apa lagi? Pikir. Tasjiran, apa? Pokoknya kalau punya kelebihan, kagak mau dia keluarin. Nanti aku kalau duitnya banyak akan sedekah sekian. Itu waktu jadi orang miskin. Duit 10.000, 100.000, zakatnya 2,5%. Berarti masukin kotak 2.500. Waktu miskin 2,5. Ntar BKM kalau dicek kotak amalnya ada berapa coba? Kalau rata-rata maksimal kebanyakan 2.000, berarti di satu masjid miskin semuanya. Naik duitnya 100 juta, dodol dikit tuh. 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5 juta. Lumayan dapat HP Xiaomi 1. Betul nggak? Berat juga nih. Naik lagi duitnya jadi 1 miliar 25 juta. Udah sayang keluar. Betul. Makanya kalau ada orang miskin, kaya, Jumatan semuanya rata, semuanya masukin uang 2.000 semua. Siapa yang miskin? Yang miskin siapa? Orang kaya. As-suhu bil fadl, merasa pelit dengan kelebihan, bakhil dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia. Giliran masalah cukup. Giliran nyari duit, wah, dikejar-kejar mulu. Kayak apa? Kayak main bola, betul? Itu bola dikejar-kejar nggak sama kita? Woi, masih hidup Pak? Bola dikejar-kejar nggak? Ya. Begitu dapat dia main Lempar. Apalagi ibu-ibu punya perhiasan, itu perhiasannya dijagain, takut kemalingan, takut kebanjiran. Emasnya ditaruh di dalam tas, tasnya dikunci, tasnya ditaruh di dalam laci, lacinya dikunci. Lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya ada di dalam rumah, rumahnya
dikunci. Rumahnya di depannya ada pagernya, jagain apa itu? Mas. Jagain emas doang. Masya Allah. Dunia. Makanya kata para ulama, enakan tuh yang di luar sana, yang kerjaannya ketawa melulu. Ada orang ketawa, nggak ada orang ketawa. Nggak pernah makan enak, nggak pernah sholat, auratnya kemana-mana kelihatan. Namanya siapa? Orang gila. Boleh jadi itu orang gila, masuk surganya duluan. Karena ketika ditanya sama Allah, orang gila, punya duit berapa? Mana hartamu? Mana mobilmu? Mana rumahmu? Kira-kira bisa jawab orang gila? Gak punya apa-apa orang gila. Betul? Betul nggak? Tapi bapak-bapak ini yang ada di dalam masjid nanti bakal dihisab. Orang gila mau nggak? Orang gila apa yang jadi gimana? Waras tapi dermawan. Jadi yang ketiga, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau pengen jadi orang soleh, agar kita tidak terhalang, maka yang pertama kuncinya apa? Jangan merasa cukup sama ilmu. Di masjid Al-Qohar ngadain pengajian, datang. Ada taklim di mana-mana, datang. Jangan merasa cukup dengan sholat, jangan merasa cukup dengan baca Quran cuma setengah lembar, 1 lembar, merasanya kurang. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Yang kedua apa? Dia udah lupa. Yang kedua apa tadi? Saya juga lupa. Coba tolong diingetin. Yang kedua apa? Amal. Ini sebenarnya nyimak nggak sih? Kalau pelit dengan kelebihan. Pelit dengan kelebihan. Bukan, yang kedua apa? Al-hirs ala dunya. Merasa nggak pernah cukup, takut sama dunia. Baru yang ketiga, jangan pelit. Jadi yang kedua harus takut sama akhirat. Yang ketiga jangan pelit. Yang keempat adalah al-amalu bil-ra'yi, yaitu beramal karena dia, dengan dia. Pokoknya kalau sholat gak kelihatan sama orang, kayaknya ada yang kurang. Kalau beramal, gua nyumbang 1 juta, tolong diumumin. Besoknya gak diumumin, nyumbang lagi gak? Berhenti udah. Tarik. Yang kelima, singkat terakhir pada wal a'jab bir-ra'yi, merasa benar pendapatnya sendiri. Salah, yang benar gua doang. Pendapat ini salah, pendapat orang salah, yang benar saya doang. Jagoan kampung ini. Mudah-mudahan kita semua jadi orang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diterima puasa kita semuanya. Kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wafat kita husnul khatimah, sehat badannya, panjang umurnya, dan yang paling penting turun THR-nya. Amin. THR turun, pulang kampung selamat, pergi dan pulang kembali kerja di Jakarta. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.